Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan materi 8 langkah menenangkan hati dan pikiran berdasarkan Al-Quran. Pada 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama adalah syukur dan qanaah. Kemudian yang kedua adalah sabar. Yang ketiga sholat, dan yang keempat berwudu, sedang yang kelima zikir. Nah, kita sampai pada pembahasan zikir. Nah, Bapak Ibu, berzikir kepada Allah itu dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kalau orang ingat Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, maka tabiat orang itu harus baik. Sehingga jangan sampai lisannya melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah tapi tabiatnya tidak baik. Nah, karena itu di dalam berzikir, Bapak Ibu, itu harus melahirkan tahapan-tahapan seperti ini. Jadi orang mengingat Allah, dengan mengingat Allah menjadi media taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah taqarrub ilallah, maka akan melahirkan sensitivitas transenden atau sensitif, peka. Apapun yang dilihat itu adalah kebesaran Allah. Dapat rahmat langsung bersyukur kepada Allah. Kesandung batu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit melakukan pelanggaran tersentak untuk istighfar, astagfirullah. Melihat pemandangan yang indah langsung berdecak kagum, subhanallah. Itulah buah dari zikir, menjadi media mendekatkan diri kepada Allah, maka lahirlah sensitif, perasaan sensitif yang selalu merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah, sehingga perilakunya akan terkendali, hanya berperilaku yang baik. Itu hasil dari zikrullah. Ayat yang sudah sangat kita kenal, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah 152 ini menjelaskan, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Ayat yang pendek ini menjadi landasan hidup yang sangat ideal. Kalau manusia itu selalu ingat Allah yang mencipta, yang memberi segalanya,
yang menganugerahkan berbagai rahmat yang tidak terhingga, maka mengingat itu akan menjadi sebab Allah itu selalu ingat kepada hamba. Dan ketika manusia itu selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan rahmat yang melimpah ruah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, agar tahapan-tahapan zikir kepada Allah ini efektif, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir itu kan sesungguhnya ada beberapa yang harus kita lakukan. Ada zikir bil lisan, mengucapkan dengan lisan, lafaz-lafaz zikir. Ada zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati sampai melahirkan tasdik, yakin, percaya, membenarkan. Kemudian zikir bil fikri sampai melahirkan tafahum. Tafahum itu memahami bacaan lafaz yang diucapkan, itu tafahum. Kemudian jangan lupa bahwa zikir kepada Allah itu tidak hanya bil lisan, tidak hanya bil qalbi dan bil fikri, namun Allah nunggu zikir bil amali, yaitu dengan amalia perilaku nyata. Nah Bapak Ibu, mari kita dalami satu persatu. Zikir bil lisan dengan mengucapkan kalimat tasbih, misalnya Subhanallah, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar dan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan bahwa struktur zikrullah ini punya latar belakang yang sangat spesifik dan istimewa. Kalimat subhanallah itu diajarkan Allah pertama kali kepada malaikat. Karena itu malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi malaikat itu kegiatannya yang mensucikan Allah, mentaati perintahnya Allah, selalu bertasbih mensucikan Allah. Tahmid, kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bersyukur karena diangkat menjadi khalifah di muka bumi, sebuah jabatan yang agung karena yang menganugerahkan adalah zat yang maha agung, yaitu khalifah. Inni jahilun fil ardi khalifah. Maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk bertahmid. Kemudian kalimat tahlil dianugerahkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kepada Nabi Nuh alaihissalam diajarkan kalimat la ilaha illallah dan ditekankan untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang saat itu sudah banyak yang menyembah berhala. Jadi ajaran la ilaha illallah itu meniadakan Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh manusia untuk diajak menyembah Tuhan yang menciptakan. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Karena yang diciptakan manusia itu bukan Tuhan, benda mati. Maka la ilaha illallah itu
berfokus untuk membimbing manusia hanya mengenal Allah, zat yang patut diibadahi, dimintai pertolongan, perlindungan, rezeki, keselamatan, berkah dan ridho. Itu Tuhan yang menciptakan manusia. Kalimat takbir diajarkan dan dipopulerkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhasil melampaui ujian Allah, maka pekiknya adalah takbir. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika mendengar penjelasan malaikat tentang urut-urutan kalimat zikir ini, kemudian Rasulullah diajari la haula wala quwwata illa billah. Beliau sadar bahwa meskipun kalimat-kalimat zikir ini singkat, pendek, ringan, tapi berat bagi orang yang tidak mendapat kekuatan dari Allah. Maka Rasulullah diajari oleh Allah la haula wala quwwata illa billah, yang disebut dengan hauqah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini zikir bilisan. Nah, namun tidak aja ini, jadi bisa zikir bilisan dengan kalimat-kalimat yang lebih luas lagi. Semua ayat Al-Quran itu sebenarnya zikir bilisan. Karena dengan membaca Al-Quran kita mesti mengingat siapa yang memfirmankan ayat itu. Dan kalau kita membaca Al-Quran, hadirkan rasa seakan kita ini sedang dinasihati oleh Allah. Nah, itu baru zikir dengan kesadaran. Sekarang mari kita dalami tasbih subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memanggil orang-orang yang beriman untuk diperintahkan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang adalah penghujung hari. Kalau pagi penghujung hari malam, dan petang adalah penghujung hari siang. Silih bergantinya siang dan malam itu harus diisi dengan wasabbihu bukratan wa asyila, bertasbih mensucikan Allah. Zikir sebanyak-banyaknya itu bisa terwujud kalau tidak terhingga. Kalau masih terhingga, terhitung, itu belum zikron kasir. Kalau masih hitungannya bisa diketahui, itu belum sebanyak-banyak. Karena rahmat Allah yang diberikan kita itu enggak terhingga. Karena itu zikron kasiro harus mengimbangi rahmat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Kalau zikir 1000, 2000 itu masih terhingga. Kalau zikron kasiro itu tidak terhingga, maka sesungguhnya zikron kasiro itu adalah lahirnya sebuah kesadaran, merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah, meskipun lisannya tidak qomat kamil, meskipun lisannya tidak melafalkan kalimat zikir, tapi ketika sadar di mana dan kapanpun merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah, maka itulah zikron kasir.
Ibu yang dirahmati Allah, sekarang fokus tasbih. Lafaz tasbih subhanallah artinya maha suci Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tusabbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa kalau manusia itu diperintahkan bertasbih, wasabbihu bukratan wa asila, lebih spesifik adalah orang beriman. Sesungguhnya yang diperintahkan bertasbih itu tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah itu bertasbih dengan cara mereka masing-masing yang kita nggak tahu. Dalam ayat lain, surat Al-Anbiya ayat 87, dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau mempersulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yunus ketika ditegur oleh Allah harus dipenjara dalam perutnya ikan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perutnya ikan, kegelapan dalamnya laut, dan kegelapan malam. Namun beliau selalu bertasbih dan mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyelamatkan beliau keluar dari perut ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, subhanaka inni kuntu minadz zalimin tadi, bertasbih mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai hari berbangkit. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bisa membaca bahwa bertasbih kepada Allah itu dengan segala kesadaran yang mengikutinya, dengan pertaubatan yang sesungguhnya, maka akan mendapat kemudahan sebagaimana Nabi Yunus mendapat kemudahan keluar dari perut ikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada kita. Kalau sekiranya Nabi Nuh itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, Allah menyatakan niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Namun karena kasih sayang Allah, bahkan di dalam riwayat itu dikemukakan bahwa Allah berfirman kepada ikan yang menelan Nabi Yunus itu, bahwa kamu bukan kuburan Nabi Yunus. Jadi perutnya ikan itu hanya digunakan untuk memberikan pembelajaran, ditegur oleh Allah karena puri itu.
itu jangan purihan, nanti malah ditegur sama. Nah, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, maka orang beriman dan tasbih itu harus lengkap sehingga mendapat keutamaan-keutamaan sebagaimana yang pernah dialami oleh umat dan para nabi terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang keutamaan bertasbih itu seperti apa? Di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Jarir dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inginkah kamu aku beritakan kepadamu kenapa Allah menamakan Ibrahim sebagai Khalil, temannya yang setia, atau Khalilullah atau Khalilur Rahman? Lalu karena ia membaca di waktu pagi dan petang. Ialah karena ia membaca di waktu pagi dan petang, bertasbih kepada Allah di waktu kamu berada di hari di waktu subuh, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Jadi Nabi Ibrahim itu karena intensnya di dalam bertasbih kepada Allah sampai mendapat julukan Khalilullah, Khalilur Rahman, jadi kekasihnya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini keutamaan bertasbih. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan di waktu pagi Subhanallah hingga firman Tuhan wa kadzalika tukhrajun, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang tidak dapat dikerjakan pada siang harinya. Dan siapa yang mengatakan di waktu petang, maka ia akan mendapatkan pahala dari yang tidak dapat dikerjakan di waktu malam. Jadi artinya zikir dengan kalimat tasbih ini bisa nempel kekurangan yang terlewatkan. Kekurangan terlewatkan pada siang tadi. Nah, petang kita mengucapkan subhanallah, kekurangan itu bisa ditembel, bisa didempul. Demikian pula sebaliknya. Kalau petang itu ada yang luput, tidak mengerjakan amalia yang baik, maka bisa ditembel, didempul pada waktu pagi dengan bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang apa makna Bapak Ibu? Makna dan pesan moral tasbih itu seperti ini. Karena itu kalimat pendek subhanallah itu harus dimaknai, sehingga membacanya itu betul-betul dengan melibatkan hati dan kecerdasan. Maka membaca subhanallah, Allah yang maha suci, itu harus melahirkan hati manusia ya sesuci apa yang diucapkan. Jadi kalau sudah maha suci Allah, dampaknya itu harus memelihara hati agar menjadi hati yang suci. Nah, hati yang suci itu akhirnya mencapai qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Dan inilah yang akan menyelamatkan manusia di akhirat. Nah, maka kalau sudah subhanallah, ya hatinya jangan sampai dikotori oleh suudzon, jangan dikotori oleh kemunafikan, kebohongan, jangan dikotori oleh dengki, dendam,
Subhanallah melahirkan suci pikiran. Nah, kalau pikiran itu positive thinking, maka akan mencapai derajat ulul albab. Ulul albab. La ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kesimpulannya itu subhanaka rabbana wa qina azabannar. Jadi Maha Suci Allah bahwa semua yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Maka pikiran jangan dibiarkan kosong melompong. Jadi subhanallah itu harus membangun pikiran positif. Sehingga kalau Allah itu Maha Suci yang sudah jadi miliknya Allah, bagaimana kita memiliki kesucian Allah? Maka dengan melafazkan subhanallah diharapkan hatinya suci, pikirannya juga suci, yang dicapai luar biasa, qalbun salim dan ulul albab. Kemudian subhanallah itu harus mensucikan ucapan. Jadi kalau orang itu mengucapkan Maha Suci Allah, maka lisan orang yang bertasbih itu harus suci, dijaga untuk tidak kotor oleh kebohongan, oleh caci maki, oleh tuduhan, oleh memfitnah, oleh mencari kambing hitam. Tidak boleh sudah mengucapkan subhanallah tapi lisannya masih gampangan mesu. Kalau terkejut latah, begitu terkejut yang disebut macam-macam copot gitu ya. Atau kadang-kadang binatang kebun binatang dipanggil semua, jangan. Jadi kalau sudah subhanallah ya lisannya mesti lisan yang suci. Nah, dengan sucinya lisan oleh pengaruh subhanallah itu, capaiannya adalah qaulan sadid, bertutur kata yang benar. Dan itu nyambung. Orang itu kalau tutur katanya benar, pertanda hatinya benar. Karena qaulan sadida itu standarnya adalah adanya kesesuaian antara kata hati dan kata lisan. Nah, kalau orang itu hatinya sudah qalbun salim karena subhanallah, maka ucapannya ya harus qaulan sadida. Sehingga klop. Karena kalau berbeda antara kata hati dan kata lisan itu masuk wilayah munafik. Karena itu tidak main-main mengucapkan kalimat subhanallah kalau dimaknai seperti ini. Tapi kalau sekedar dibaca lafadznya, tidak melibatkan hati dan pikiran, ya dapat sih pahala, cuman pahala minimalis. Nah, orang yang mengucapkan tasbih subhanallah, Maha Suci Allah, dia harus suci perilakunya harus suci, tidak maksiat, tidak dosa, tidak mungkar, tidak zalim. Sehingga apa? Subhanallah itu melahirkan sebuah kesucian perilaku, capaiannya adalah ahsanu amal. Ahsanu amala ini menjadi targetnya Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Targetnya Allah. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal. Karena itu kalau sudah mengucapkan subhanallah, perilakunya harus suci agar mencapai derajat ahsanu amal. Nah, yang kelima, orang yang sudah mengucapkan kalimat subhanallah, dia harus suci makan. Nah, kalau yang dimakan itu suci, halalan thayyibah. Jadi kalau yang dimakan itu halalan thayyibah, maka capaiannya adalah hayatan thayyibah, serba thayyibah.
Jadi persoalan makan ini Bapak Ibu bisa dibangun melalui kalimat zikir yang namanya subhanallah. Kalau sudah mengucapkan subhanallah, yang dimakan harus suci, halalan thayyibah. Nah, kalau yang dimakan halalan thayyibah, hidupnya hayatan thayyibah. Ini masih terus. Kalau yang dimakan itu halalan thayyibah, hidupnya hayatan thayyibah, punya keturunan zuriatan thayyibah, menjadi bangsa, bisa membangun baldatun thayyibah. Karena itu kalau ingin membangun baldatun thayyibah, sedangkan makanannya hasil korupsi, dari mana bisa menjadi bangsa yang membangun negeri jadi baldatun thayyibah? Yang dimakan tidak halalan thayyibah. Jadi runtutannya, kalau yang dimakan itu halalan thayyibah, hidupnya jadi hayatan thayyibah. Lebah itu karena yang dimakan baik, maka yang dikeluarkan baik. Sehingga lebah itu karakternya beda dengan lalat. Mata lebah itu hanya melihat sari bunga. Mata lebah nggak pernah melihat kotoran di sampah. Sebaliknya, yang namanya lalat nggak pernah bisa melihat sari bunga. Karena apa? Matanya lalat hanya memandang kotoran-kotoran yang ada di sana. Karena itu kalau orang itu yang dimakan halalan thayyibah, hidupnya pasti hayatan thayyibah. Lah kalau hidupnya hayatan thayyibah, punya anak keturunan insya Allah zuriatan thayyibatan. Dan kalau generasi-generasi ini menjadi bangsa di suatu negeri, insya Allah akan mampu membangun baldatun thayyibatun warabun. Ini bukan teori lagi. Ini konsep baku dari Allah yang menciptakan kita. Nah sayangnya pola-pola pikir sekuler dan Islamofobia itu selalu menyudutkan Islam dengan berbagai macam tuduhan. Petunjuknya jelas. Orang itu kalau sudah mengucapkan subhanallah, hatinya harus suci, pikirannya suci, ucapannya suci, perilakunya suci, yang dimakan juga suci, yaitu halalan thayyibah. Panjang. Orang itu kalau halalan thayyibah, hayatan thayyibah, punya keturunan zuriatan thayyibah, jadi bangsa, membangun baldatun thayyibah. Ini bukan teori lagi yang bisa dianulir, yang bisa dikritisi, yang bisa dirombak. Bukan teori ini, tapi petunjuk baku dari Allah. Jadi kalau kita mendalami kalimat subhanallah itu sudah melingkupi segala aspek hidup. Allah betul-betul membentuk pribadi manusia menjadi suci. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bertasbih itu, derajat orang yang bertasbih itu seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Nah, ini malaikat menunjukkan jati dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman dengan sangat santun, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini jawaban yang sangat santun. Karena Allah meskipun berkuasa menjawab
Instruksi malaikat itu tidak dengan kekuasaan. Allah tidak menyatakan ini akdiru malakatiru, tapi ini aklamu malataklamu. Artinya semua yang dikhawatirkan malaikat itu sudah dalam pengetahuan Allah. Jadi Allah berkuasa lebih menonjolkan pengetahuannya, bukan menonjolkan otoritasnya. Terlihat jawaban Allah kepada instruksinya malaikat sangat santun. Ini aklamu malataklamu. Dan kalaupun apa yang diinstruksikan oleh malaikat menjadi kenyataan, kemudian malaikat komplain kepada Allah, jawabannya Allah sama. Ya Allah, saya dulu kan sudah pernah instruksi kalau manusia itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Buktinya Nabi Adam melakukan kerusakan, melanggar yang engkau larang. Anak Adam membunuh Qabil, membunuh Habil. Apa yang saya instruksikan menjadi kenyataan? Jawabannya Allah enteng. Ini aklamu malataklamu. Saya tahu apa yang tidak kamu ketahui. Andai kata Allah menyatakan saya lebih berkuasa daripada kamu, maka Allah lebih menonjolkan otoritasnya, dan itu tidak mungkin terjadi. Karena itu dengan kata lain, penguasa yang sesungguhnya itu penguasa yang berilmu. Penguasa yang sesungguhnya itu adalah penguasa yang berilmu. Kalau jadi penguasa tidak punya ilmu, dia akan dikuasai oleh orang yang berilmu, staf ahli. Jadi penguasa itu kalau nggak punya ilmu, dia akan jadi robot yang dikendalikan oleh pengendali-pengendali. Dan Allah tidak demikian. Allah kekuasaannya berbasis ilmu, bukan berbasis otoritarianisme. Beda dengan manusia. Manusia banyak yang tidak punya ilmu. Kenaro itu punya ilmu apa? Bisa jadi raja, tapi berdarah-darah kan. Jadi karena melihat jadi raja itu ya kekayaannya punya kaum, punya istri cantik. Gimana kalau saya jadi raja? Akal bulusnya mulai keluar. Pesan keris ke empu gondrong, empu gandring, keliru gondrong. Nggak tahu karena apa empu gandring dibunuh. Sudah darah tertumpah. Untuk apa? Menghilangkan jejak digital, forensik. Kemudian karena dia tahu kebu hijau ini bisa dijadikan tumbal, dipameri kerisnya, dipinjamkan kebu hijau. Kebu hijau dasar viral, suka viral, wah pamer. Nah, kebu hijau dilihat banyak orang kalau dia punya pusaka sakti mandraguna. Kebu hijau lengan diambil oleh Kenarok untuk membunuh Tunggul. Semua orang tahu ini kan pusakanya kebu hijau. Kebu hijau berapa darah yang tertumpah hanya untuk meraih jabatan seorang raja. Tapi begitu jadi raja karena punya ilmu, ya akhirnya mayazro yaksud, siapa yang menanam pasti panen. Jadi kalau nanam berdarah-darah, panennya pasti berdarah-darah. Itu contoh konkret bahwa ternyata kekuasaan itu harus berbasis ilmu. Contohlah Allah. Instruksi malaikat dijawab dengan cerdas sekali, dengan santun sekali. Allah tidak menampakkan otoritarianisme sebagai penguasa. Allah itu maha kuasa, tapi tidak menonjolkan kekuasaan, tapi lebih menonjolkan ilmunya. Ini aklamu malah. Karena itu kalau jadi penguasa nggak punya ilmu, itu ya plonga-plongo, kayak gudel kopok itu. Pernah dengar gudel kopok? Ya mungkin baru kali ini ya, tak pernah.
Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, cuma contoh aja. Bapak Ibu, maka kedudukan orang yang bertasbih itu setara dengan para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Maka makom setara dengan malaikat ini jangan dirusak. Kalau sudah mengucapkan tasbih, hatinya harus suci, pikirannya suci, perilakunya suci, ya, semuanya suci. Dan yang paling utama itu adalah makanannya harus halalan, sehingga betul-betul zikir itu diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi cuma kalimat subhanallah itu kalau didalami ternyata punya makna yang sangat luas. Nah, sementara ini dulu Bapak Ibu, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya, dan kayaknya masih panjang materi ini. Nanti kalau nggak selesai ya kita selesaikan tahun depan, tinggal 1 bulan saja. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, sehat walafiat untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim, istiqomah pula dalam memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan, mau nanya forensik tadi. Bunda. Waalaikumsalam. Ingat. Begini Bapak, membaca kasih sayang Allah itu kalau menggunakan teori matematikanya manusia nggak nyampe, karena Allah punya matematika tersendiri. Maka kita perlu kembali kepada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Misalnya kalau mukjizat itu kepada Rasul, kalau ma'unah itu kepada para wali, kalau istijrat itu kepada orang durhaka. Jadi kalau orang beriman dengan ketaatan yang standar, sholat, puasa, infak, sedekah, haji dikerjakan semua, tapi secara finansial kok tidak menguntungkan sebagaimana orang kafir yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Kok? Nah, itu namanya istijrat. Istijrat itu artinya rahmat yang berbingkai azab. Jadi atau azab yang berbingkai rahmat. Kelihatan dari luar itu rahmat, tapi dalamnya adalah azab. Itulah istijrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu rahmatan lil alamin. Semua makhluk di dunia ini, yang beriman, yang munafik, yang kafir, yang paganis, yang ateis, kebagian rahmat semua. Namun rahmat yang sejatinya hanya diberikan kepada orang yang beriman. Karena itu orang beriman kalau tidak meraih keuntungan di dunia akan dijamin memperoleh keuntungan di akhirat nanti. Dan kebahagiaan itu kan tidak bisa diukur dengan materi. Belum tentu orang yang hidup di gedung bertingkat itu tidak ada derayan air mata. Berbeda
Beda dengan orang yang ada di lorong jembatan, itu justru bahagia meskipun tidurnya digigiti nyamuk. Karena apa? Mereka tidak dihantui oleh dosa, tidak dihantui dengan kerakusan dan ketamahan. Sedangkan orang yang tidurnya di gedung bertingkat itu dihantui dosa, karena yang dicari itu harta yang tidak halal. Jadi kita nggak bisa menilai qadarullah itu dengan matematika kita. Misalnya doa itu tidak rasional. Doa itu tidak rasional. Contohnya 3 pemuda yang terjebak di dalam gua, dia nggak bawa linggis, nggak bawa bulldozer, hanya tangan kosong 3 orang. Namun karena kekuatan doa yang tidak masuk akal, bagaimana pintu gua nutup sementara dia nggak punya alat untuk menggeser, tapi dengan kekuatan doa itu bergeser sampai membuka sampai 3-3-nya bisa keluar. Karena itu sesungguhnya orang beriman itu memiliki kekuatan spiritual, dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang beriman. Karena itu sekali lagi qadarullah itu tidak bisa dimatematika menurut teori matematika manusia. Saya kira itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Yang lain nanti jamaah akhir aja. Silakan. Itu terkait dengan zikir. Kan di dalam sholat itu juga intinya itu kan zikir. Oh iya. Sekarang saya memaknai satu ini yang untuk mendapatkan satu yang khusyuk. Iya. Memaknai pengertian bahwa adalah engkau seperti melihat Allah. Atau tidak seolah-olah melihat Allah. Iya. Nah dalam sholat, kalau dalam sholat itu bentuk penglihatan itu seperti apa? Iya. Di dalam terminologi ihsan, sebagaimana jawaban Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Nah, Rasulullah menjawab, ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak, yakinilah Allah melihat kalian. Yang pertama itu agak bahaya Pak, karena Allah sang pencipta bukan agak sulit dilihat oleh yang dicipta. Bapak bikin roti nggak mungkin bisa melihat apa. Tapi Bapak yang membuat roti mau dibikin apa saja karepe Bapak kan gitu. Jadi kalau engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, meskipun seakan-akan tidak mungkin melihat dengan mata kepala. Analisis para pakar, kornea mata kita ini hanya bisa melihat 13% apapun objek yang kita lihat. Itu pun kalau dibantu sinar, itu pun kalau mata kita normal, itu cuma bisa menangkap 13%. Lantas yang 87% tersimpan nanti di akhirat itu famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal mithqala dzarratin syarran. Maka di kalangan ulama tasawuf memaknai begini, melihat Allah itu seakan-akan melihat Allah itu bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati dan mata pikir. Itu yang pertama. Namun yang paling gampang adalah kalau kamu tidak mungkin seakan-akan melihat Allah, yakinilah Allah melihat kalian. Maka ketika kita sedang sholat, hadirkan rasa saya sedang menghadap Allah, saya sedang dialog dengan Allah, saya sedang diawasi oleh Allah. Maka fokuskan untuk tidak liar pikiran kita ketika sholat. Itu Pak. Sudah jelas. Nah, jadi karena itu melihat itu tidak mesti dengan mata kepala. Orang tunanetra itu melihat dengan mata hati dan mata rasa dan mata pikir. Saya sempat dikritik sama Pertuna, Persatuan Tunanetra Malang, ketika diundang oleh Prof. Bambang Guritno, beliau sebagai
penasihat. Ada undangan buka bersama. Sebelum itu saya dimintai ceramah, terus saya ajak untuk sabar. Ternyata ada yang tanya, Pak Ustadz, saya tersinggung dengan nyanyiannya Umay Ramai, terangnya dunia tak dapat kan buta itu. Oh, itu salah semua. Kami ini meskipun tidak bisa melihat terangnya dunia, tapi hati kami terang terus. Banyak itu argumentasinya, dan itu masih logika. Saya tangkap ini logika. Tapi kenyataannya ternyata begitu pula, tidak ada satupun yang sandalnya keliru. Satupun tidak ada yang sandalnya keliru. Ini dulu, oh kekasar sandal itu harus. Dan akhirnya semua tuntas, nggak ada sandalnya yang tukar. Mulai lagi kalau itu dicolong sih melek gitu. Orang buta saja kayak gitu. Berarti apa? Mata hati dan mata rasanya hidup. Di saat yang melek itu tidak seperti itu tajam. Seperti itu lah. Saya terkagum-kagum dapat pengalaman. Ya, kayaknya Bapak Ibu cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Masih bicara tentang zikir ya. Kita masih nanti Bapak akan melihat bagaimana zikir bil fikri. Ini kan masih zikir bil lisan ya. Nanti bagaimana zikir bil qalbi, zikir bil fikri dan zikir bil amali akan saya jabarkan semua. Kalau nggak selesai tahun ini, insya Allah tahun depan. Tinggal 1 bulan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.